Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Edu Auto Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran fisika yang berada di kelas 10 semester 1 besaran dan satuan dengan pokok bahasan angka penting. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, berikan komentar dan like jika kau suka. Oke, kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang dimensi, yaitu cara menurunkan besaran pokok menjadi besaran turunan. Sedangkan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang angka penting. Oke, di slide ini ya tertulis angka hasil pengukuran berbeda dengan angka hasil perhitungan. Angka hasil perhitungan merupakan angka eksak, sedangkan angka hasil pengukuran mengandung nilai taksiran. Angka hasil pengukuran disebut sebagai angka penting. Angka penting terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Oke, apa maksud daripada slide ini? Ya, jadi angka itu di dalam fisika itu kita kenal ada angka penting, ya, dan ada angka eksak. Angka penting adalah angka yang diperoleh daripada kegiatan pengukuran. Sebagai contoh, panjang meja 2,3 meter. Nah, angka 2,3 itulah yang dinamakan sebagai angka penting. Karena untuk mendapatkan angka 2,3 didahului dengan kegiatan mengukur, yaitu membandingkan suatu besaran dengan alat ukur. Ya. Sedangkan angka eksak yaitu angka yang diperoleh daripada perhitungan. Sebagai contoh, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, angka 6 ini tidak didahului kegiatan pengukuran. Maka angka ini kita kenal dengan sebutan sebagai angka eksak. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi di dalam contoh panjang meja 2,3 meter. Nah, 2,3. 2 angka pertama itu kita kenal sebagai angka pasti. Sedangkan angka 3 yaitu angka di belakang koma itu kita kenal sebagai angka taksiran. Oke, selanjutnya di slide berikutnya di sini ada contoh lain ya. Panjang tongkat itu 6 meter. Keterangan angka 6 yang ada pada petikan kalimat di atas merupakan angka penting. Mengapa 6 itu merupakan angka penting? Ya, betul ya. Karena untuk mendapatkan angka 6 itu kita melakukan kegiatan mengukur, yaitu mengukur panjang tongkat. Oke. Di bawahnya masih ada lagi 2 kali 3 sama dengan 6 meter. Jadi 6 meter yang merupakan hasil perhitungan dinamakan sebagai angka apa? Ya, betul. Angka eksak. Oke, lanjut. Nah, adik-adik semua sudah mengetahui apa itu angka penting, yaitu angka yang diperoleh daripada pengukuran. Nah, di sini ada aturan di dalam angka penting. Aturan yang pertama adalah semua angka bukan 0 adalah angka penting. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi, angka berapa saja? Berarti angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu semua adalah angka penting. Di sini dicontohkan ya, 256,56. Di sini tidak ada angka 0. Berapa angka pentingnya kita hitung? 2. Ini kan 256,56. Terdiri dari berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Terdiri dari 5 angka penting. Jelas ya? Oke, selanjutnya adalah 3,99 gram. Berapa angka pentingnya? Ya, ada 3. Yaitu di angka 3 dan di angka 9 dan 9. Terdiri dari 3 angka penting. Jadi aturan angka penting yang pertama adalah semua angka bukan 0 adalah angka penting. Lanjut. Aturan angka penting yang kedua. Semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Nah, sekarang perhatikan di sini angka 0. Nah, angka 0 itu memiliki aturan jika dia diapit oleh angka penting, maka dia pun menjadi penting. Sebagai contoh, 101, yaitu angkanya terdiri 1, 0, 1. Maka 0 ini termasuk angka penting. Maka angka penting pada 101 terdiri dari
1, 2, 3. Ya, terdiri dari 3 angka penting. Oke, kita lanjut. 28,0009 gram. Berapa angka pentingnya ini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, terdiri daripada 6 angka penting. Oke, kita lanjut pada aturan angka penting yang berikutnya. Semua angka 0 yang digunakan untuk menentukan letak desimal bukan termasuk angka penting. Atau bisa ditulis, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 bukan angka penting. Jadi, pada aturan berikutnya, kalau angka 0-nya itu berada di sebelah kiri angka penting atau bukan angka 0, maka dia bukan angka penting. Contoh, 0,02. 0-nya ini berada di sebelah kiri angka bukan 0. Ya. Maka walaupun di sini 0-nya ada 2, dia tidak dikatakan sebagai angka penting. Berarti angka 0,02 hanya terdiri dari satu angka penting saja, yaitu di angka 2. Jelas ya? Oke, jangan lupa catatannya ya. Siapkan buku dan dicatat ya. Lanjut. 0,32 gram. Berapa angka pentingnya? Lihat, 0 ini terletak di sebelah kiri angka bukan 0. Ya. Berarti angka 0 ini tidak dihitung. Berarti pada angka 0,32 gram ini hanya terdiri dari 2 angka penting. Ya, yaitu di angka 3 dan di angka 2. Oke, jelas ya? Jadi angka 0 itu satu jika dia berada di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Tapi kalau dia berada di sebelah kiri angka bukan 0 maka dia bukan angka penting kalau letaknya di sebelah kiri. Nah, bagaimana kalau letaknya di sebelah kanan? Nah, kalau di sebelah kanan maka dia termasuk angka penting. Ya, misal angka 100. Angka 100 itu kan 100 kan gitu ya. Maka 0 itu, 2 angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0, maka termasuk angka penting. Angka 100 memiliki 3 angka penting. Oke, pada slide berikutnya adalah operasi angka penting, penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita mulai dari operasinya dulu. Bagaimana kalau bentuk operasinya adalah penjumlahan dan pengurangan? Misal, banyaknya angka penting hasil penjumlahan dan pengurangan ditentukan berdasarkan banyaknya digit angka di belakang koma yang paling sedikit. Apa maksudnya? Misal contoh, angka 252,8, ini kan 252,8 dijumlahkan dengan 2,37. Ya. Hasilnya adalah 255,17. Kita lihat. 252,8 ya, maka ini tersusun atas 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. Angka 8 yang berada setelah koma itu dinamakan sebagai angka taksiran. Jelas ya? Dinamakan sebagai angka taksiran. Angka taksiran di situ 252,8, angka taksirannya hanya ada satu, yaitu satu angka di belakang koma. Sedangkan 2,37, 2 ini dinamakan sebagai angka pasti, 37 ini dinamakan sebagai angka taksiran. Pada 2,37, 37 merupakan angka taksiran. 2 angka di belakang koma. Maka hasilnya nanti, ini kan dijumlah, ketemu 255,17. Tetapi di dalam fisika, Anda tidak boleh menulis begini. Ya, tidak boleh ditulis 255,17. Harusnya bagaimana? Harusnya ditulis. Ya, lihat aturannya. Banyaknya angka penting hasil penjumlahan dan pengurangan ditentukan berdasarkan banyaknya digit angka di belakang koma yang paling sedikit. Yang paling sedikit berapa? Hanya ada satu angka. Berarti 255,17 ini masih ada 2 angka. Supaya jadi satu angka harus dibulatkan. Kemana? Ke atas. Maka menjadi 255,2 kilogram. Inilah yang harus ditulis di dalam jawaban kalian ketika kalian mengerjakan
soal. Jadi bukan ditulis 255,17 ya. Ingat aturan di dalam angka penting ya, maka dia harus memiliki memiliki angka taksiran yang paling sedikit. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Oke, ada pertanyaan tidak? Wah, pasti tidak ada nih. Bagus ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di operasi angka penting ya. Nah, sekarang yang berkaitan dengan perkalian ya. Perkalian. Ya, ini kurang tepat nih. Judul di atas ya. Tapi tidak apa-apa. Sekarang kita masuk ke dalam perkalian. Banyaknya angka penting dari hasil perkalian atau pembagian antara dua bilangan sama dengan banyaknya angka penting yang paling sedikit di antara dua bilangan itu. Apa maksudnya? Maksudnya begini, ini contoh. 25,3. Berapa angka pentingnya? 25,3. Berapa angka pentingnya? Iya, 3. Yaitu angka 2, angka 5, dan 3. Terdiri dari 3 angka penting. Dikali dengan 14. 14 itu terdiri dari angka 1 dan 4. Maka dia terdiri dari 2 angka penting. Kalau dikali, maka hasilnya menjadi 25,3 dikali 14, maka hasilnya menjadi 354,2. Berapa angka pentingnya? 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi di angka 25,3, 3 angka penting. 14, 2 angka penting. Ternyata hasilnya mendapatkan 4 angka penting. Nah, kalau kalian tulis seperti ini, pasti jawabannya salah, gitu ya. Lalu bagaimana menulisnya? Harus ditulis dengan 2 angka penting. Karena di dalam soal ini, yang 125,3 itu 3 angka penting, 14 2 angka penting. Jadi yang paling sedikit berapa angka pentingnya? 2. Maka 354,2 harus dirubah dalam 2 angka penting. Caranya bagaimana? Caranya itu gunakanlah notasi ilmiah. Ya. Maka ini kita rubah. Ya, yang pertama, 354,2. Nah, untuk ditulisnya bagaimana? Dia harus ditulis menjadi 3,5 kali 10 pangkat 2. 3,5 itu terdiri dari 2 angka penting. Maka hasil perkalian itu harus menghasilkan angka penting yang paling sedikit yang diketahui di dalam soal. Oke, kita lanjut. Aturan pembulatan. Angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Sedangkan yang kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Misal, angkanya 1,4, maka pembulatannya kemana? Dia akan dibulatkan ke bawah. Maka dibulatkan ke bawah, jadi hasilnya 1. Sedangkan angka 2,66, dia sudah melewati 5, ya. Maka dibulatkan ke atas, jadi hasilnya 2,7. Itulah aturan pembulatan yang pertama. Selanjutnya, angka yang tepat 5 dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya adalah genap, dan dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya adalah angka ganjil. Misal, 2,65 ini mau dibulatkan ke mana? 2,65, lihat angka 5 ini, dia kan tepat 5, ya. Lihat angka di depan angka 5, angka 6, ganjil apa genap? Genap. Kalau dia genap, maka dibulatkan ke bawah menjadi 2,6. Ya. Jelas ya di sini ya. Oke. Selanjutnya, ya. Angka berikutnya. Oke, di sini ada kesalahan ketik ya, kita perbaiki ya. Angka 2,35 ya, angka 2,35. 2,35 ini 2,35, angka depan 5 adalah 3. Angka 3 itu adalah angka ganjil, maka dia harus dibulatkannya ke atas ya. Ini salah. Ini harusnya dibulatkan menjadi 2,4 ya. Oke, jelas sampai sejauh ini? Oke, terima kasih jika jelas. Ya,
Demikianlah operasi angka penting, ya. Why do I, baby, why do I?